Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung dia-update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ini ya. Pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata. Laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian. Dapat bekas-bekasnya aja. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak 2 ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya, mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Allah. Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah, kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah.
sah, tiga-tiga itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang 1 itu tak sah, karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah, tapi tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang, tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disahkan oleh pengadilan. Maka jangan ibu cemas, bapak itu tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau dia nikah secara syar'i, menurut hukum fikih, menurut hukum undang-undang Indonesia, tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia yang berani menikahkan suami orang dengan perempuan lain tanpa ada surat izin dari istri pertama. Kalau ada, berarti nikahnya nikah siri. Perempuan jangan mau nikah siri. Kalian yang menikah siri, efek paling bahaya 3. Pertama, kalau laki-laki itu pergi, kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui. 2, kalau mati si suami, si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat. Yang ketiga, pembuatan akte kelahiran anak. Nah, ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir. Ustadz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah.
Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahb Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu, aku nikahkan dengan tunai. Usah aku kesini lagi. Aku pijakkan aja muncung kau. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan. Bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki, lahir adiknya sudah itu perempuan, adiknya perempuan, mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Bisa. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin, tapi pesek. Ini ada orangnya mancung, tapi nggak solehah. Oh nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini aja, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Lalu kemudian apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum, masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3.